Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa, kita cek untuk energi percintaan kamu hari ini di tanggal 3 November 2024. Seperti apakah yang terbaca tentang energi dia ataupun energi kamu ya. Karena di sini juga bisa vice versa, energi yang akan terbaca bisa aku bolak-balik. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya, cek untuk energi dia hari ini ataupun kamu ya, karena bisa kebolak-balik. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini dia merasa menjadi kuat dan lebih mandiri gitu loh. Karena pernah menjadi menjadi seseorang yang pernah disakiti karena kehilangan orang yang dicintai dan jauh dari orang yang disayang. Atau mungkin ada beberapa dari dia ini saat ini itu lagi jauh dari kamu. Dan jauh dari kamu itu membuat dia menjadi kuat dan mandiri. Karena selama ini mungkin dia selalu ketergantungan sama kamu. Dia selalu membuat bahwasanya kamu itu penolong bagi dia. Namun di saat mungkin kamu jauh dari dia, dia merasakan memang sangat sulit ya awalnya. Tapi pada akhirnya dia akan menjadi kuat dan lebih mandiri. Itu yang ada dalam pikirannya dia ya. Tapi seperti apakah saat ini hubungan antara kamu dengan dia? Kita akan coba cek. Intinya saat ini memang ada hubungan kamu dengan dia itu sedang berjauhan atau tidak berkomunikasi, atau memang dia sudah kehilangan kamu ya. Dan di sini dia sangat positif sekali. Dia merasa, oh, aku harus benar-benar bangkit. Aku harus benar-benar menjadi seseorang yang tidak sedih gitu ya. Makanya dia kayak ngerasa aku harus mandiri nih tanpa kamu gitu ya. Kita coba lihat apa yang terbaca di sini. Ternyata di sini keadaan dia hancur. Mungkin di saat dia tidak bersama dengan kamu ya, dia kehilangan orang yang dicintai. Mungkin dia kehilangan kamu, dia terpisah dari kamu. Ada keadaan dia yang begitu hancur, tapi dia benar-benar kuat di sini. Dia harus mandiri gitu loh. Dia tidak boleh sedih, dia tidak boleh menyerah di sini. Dia harus benar-benar kuat ya untuk mempertahankan kehidupan dia saat ini. Ya mungkin kehancuran dia itu di bidang finansial, di bidang sosialnya ya. Banyak orang-orang yang mungkin menjauh dari dia, atau banyak orang-orang yang tidak menyukai dia ya. Ya ibarat kata itu membenci lah ya. Nah sehingga akhirnya itu berefek kepada pekerjaannya, keuangannya ya. Apalagi mungkin dia yang punya bisnis, di saat dia meninggalkan kamu mungkin hancur bisnisnya. Di situ dia harus menjadi kuat lagi, dia harus mandiri lagi. Tanpa meminta bantuan kepada siapapun, dia harus berdiri tegak saat ini gitu loh. Ya, saat ini mungkin baru dia sadari, karena ternyata seperti ya aku harus menyembuhkan gitu loh. Ya, keadaan dia di saat tidak bersama dengan kamu itu begitu hancur. Dan dia di sini pengen menyembuhkan dirinya dari segala kehancuran ini. Dia ingin menyembuhkan dirinya dari segala kekecewaan yang didapatkan saat ini. Ya, kecewa itu mungkin dari orang-orang yang banyak mengkhianati dia. Karena di sini mungkin dia juga mengkhianati kamu. Jadi dia menuai apa yang dia tabur di sini. Ya, tapi dia berusaha ya di sini. Aku harus benar-benar ya harus bangkit, tidak boleh menyerah, itu dia.
Nah, ternyata dia sangat merindukan kamu. Aku belum bisa mencari solusi dari hati merindu ini. Ada beberapa dari dia yang begitu sangat merindukan kamu, sangat menginginkan kamu, ya, sangat-sangat ingin gitu ya. Mungkin selama ini dia tidak bisa tersalurkan rasa rindunya. Biasanya kan dia itu dipeluk, dia itu kayak disayang, dia itu kayak dimanja gitu ya. Walaupun dia laki-laki ya, dia kayak butuh hal seperti itu. Banyak laki-laki yang terkadang itu kekanak-kanakan ya. Ya apalagi dia melihat ada wanita yang begitu mandiri di hadapannya gitu. Sehingga membuat dia itu kayak ngerasa aku harus diayomi. Nah, padahal kebalik ya selama ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini dia kayak benar-benar sangat merindukan kamu, sosok yang memberikan rasa nyaman kepada dia. Itu. Aku menjadi sensitif karena pernah dilukai. Nah, permasalahannya kenapa mungkin antara kamu dengan dia itu terpisah? Mungkin dia yang terlalu obsesi, terlalu posesif ya, terlalu obsesi. Jadi membuat hubungan ini tidak nyaman. Ya, jadi kenapa dia takut kalau apa ya, kalau kamu itu jauh dari dia. Dia takut kalau kehilangan kamu, sehingga dia kayak mengekang kamu. Dan kekangan dia itu membuat kamu tidak nyaman sebenarnya. Makanya di sini antara kamu dengan dia sudah terpisah, tapi ya ada rasa menyesal ya. Karena di sini dia juga mengatakan ya, aku tahu sudah melampaui batasan aku sebagai orang yang mencintai kamu. Dia sangat mencintai kamu, tapi dia sudah salah. Dia tahu dia sudah salah cara dia mencintai kamu. Terlalu mengekang, terlalu posesif ya, terlalu mungkin ambisi juga, obses juga gitu ya. Itu secara berlebihan sangatlah tidak baik gitu ya. Nah, membuat kamu ngerasa oh ini nggak pantas. Kalau ini terjadi, kalau ini aku pertahankan, otomatis ya diri aku seolah-olah hidup di sangkar emas gitu loh. Tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Jadi ini juga suatu hal yang akan membuat hubungan kita hancur. Jadi teman-teman, jika seandainya kamu mencintai seseorang, berilah kebebasan kepada dia, tapi dalam arti yang positif ya. Kebebasan maksudnya itu kalau dia ya pengen belanja sendiri ke pasar, ya udah biarin. Jangan diatur, kamu harus ada pengawalnya ya, kamu sama aku ya. Nah, terkadang kan pasangan kita ini kan juga butuh privasi gitu. Kayak butuh me time juga gitu kan. Jadi janganlah terlalu mengekang gitu. Berikan kepercayaan kepada dia. Yakinkan dia bahwasanya aku mencintai kamu dan dia juga mencintai kamu gitu ya. Nah, itu membuat hubungan akan langgeng, saling mengerti, saling memahami. Oke? Nah, jadi di sini dia kayak benar-benar mencintai kamu, tapi dia sudah salah cara dia mencintai kamu, sehingga akhirnya seperti ini. Kita coba lihat dari isi hatinya seperti apa, bagaimanakah perasaan terdalamnya saat ini, atau yang ingin dia katakan. 3 aja. Nah, you're wrong. Dia merasa ya, atau kamu yang salah atau dia yang salah ya di sini ya. Mungkin kalau dia melihat kamu salah menilai aku gitu loh, mungkin kamu beranggapan kamu ini cinta nggak ya sama aku? Karena kenapa sih aku dikekang? Kenapa aku tidak diberikan kebebasan gitu ya? Itu arti kata ya bukan cinta kan? Nah, jadi itu adalah posesifnya yang berlebihan. Jadi dia kayak ngerasa beranggapan kamu salah, aku itu sangat mencintai kamu gitu loh. Aku takut kehilangan kamu, makanya aku mengekang kamu atau begini. Ya, tapi itu kan salah ceritanya gitu ya. Jadi itu yang mungkin dia katakan. Bukan maksud aku seperti itu loh. Jadi dia berdebat lah di sana ya. Berdebat bahwasanya aku tuh karena sayang, makanya aku takut kehilangan kamu dan aku tidak ingin membiarkan kamu sendiri gitu. Tapi kan udah berlebihan gitu ya. Di sini dia benar-benar have I lost everything. Dia kehilangan segalanya saat ini. Banyak yang dia merasa kehilangan kamu, mungkin kehilangan teman-teman, kehilangan kepercayaan juga gitu ya dari teman-temannya atau dari siapapun gitu. Karena selama ini mungkin dia sudah dipercaya bahwasanya dia adalah orang yang baik, orang yang setia, orang yang jujur. Ternyata ya perlakuannya ke kami itu membuat orang-orang kayak marah gitu loh. Ya. Di sini I just wish we are different. Nah, mungkin di antara kamu dengan dia
banyak perbedaan ya. Aku hanya berharap sesuatu hal yang berbeda ini ya mungkin bisa disatukan, atau mungkin intinya adalah satu hal yang bisa membuat kita bisa bersama lagi gitu loh. Itu yang diinginkan dia. Listen to your heart. Jadi di sini dia benar-benar mengikuti kata hatinya, atau dia mungkin menyarankan kepada kamu, coba deh dengarkan kata hati kamu gitu loh. Kamu sayang nggak sama aku? Kamu cinta nggak sama aku gitu ya? Mungkin itu yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya. Tapi dia kayak ngerasa, bisa nggak ya aku mengatakan ini kepada kamu gitu. Kita coba lagi lihat ya dari kartu ini. Oke, salah. Percintaan. Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Oke. Ya. Dia mencoba untuk mempelajari ya situasi dan kondisi saat ini, atau dia mencoba belajar dari kegagalan dia ini. Ternyata dia mungkin baru menyadari kalau dia itu begitu egois, kalau dia itu begitu sangat tidak bisa mengontrol gitu ya. Cinta dia berlebihan ke kamu, sehingga membuat semuanya hancur. Ini benar-benar antara kamu dengan dia udah di cut down. Kamu yang meng-cut down atau dia yang meng-cut down gitu ya. Karena udah capek dalam menjalankan hubungan yang penuh dengan drama ini gitu loh. Jadi karena dia takut kehilangan kamu, tapi kenapa sih dia nggak mau menikahi kamu? Atau memang dia merasa belum yakin dengan dirinya dia. Karena apa? Karena mungkin dia pernah disakiti dulu gitu ya, di masa lalu. Jadi sehingga dia merasa seolah-olah akan terjadi kembali masalah seperti dulu gitu loh ya. Nah di sini dia kayak membutuhkan waktu untuk menyampaikan kepada kamu kalau aku itu adalah orang yang sangat mencintai kamu ya, dan dia butuh juga saat ini butuh untuk healing juga, menyembuhkan dirinya ya, karena keadaan dia itu mungkin begitu tertekan saat ini ya. Di sini memang dia berharap ada fase baru yang akan dia jumpai, yang akan dia temui, yang akan dia jalani. Seperti ada perubahan pemikiran dalam dirinya. Ya mungkin dia mulai merubah cara dia mungkin bersikap, bertindak ya. Cara dia ke kamu, mungkin di saat dia ingin bicara sama kamu, inilah mungkin yang ingin dia katakan. Aku sudah merubah diri aku. Itu ya, aku sudah merubah pikiran aku. Aku mungkin kalau kamu bersama dengan aku mungkin tidak akan mengekang kamu lagi gitu ya. Tapi terkadang sulit ya merubah mindset orang seperti ini, sulit gitu loh. Apalagi dia itu punya trauma di masa lalu. Oke. Nah di sini not enough ya, looking confident, self sabotase. Ternyata ya mungkin ada keadaan dia yang benar frustasi di sini karena ego dia sendiri. Tapi ada juga sih hubungan kamu dengan dia ini sudah disabotase, atau dia yang benar-benar sudah mensabotasenya gitu ya. Jadi benar-benar keadaan dia saat ini ya mungkin terluka juga gitu ya. Kita coba lihat dari segi tarotnya seperti apakah yang terbaca. Oke, kita akan coba cek. Kalau dilihat menjadi kuat dan lebih mandiri, mungkin saat ini di saat dia tidak bersama dengan kamu, dia berharap akan menjadi seseorang yang kuat dan mandiri tanpa kamu gitu ya. Karena mungkin selama ini hanya kamulah yang selalu mensupport dia, membantu dia gitu ya. Bahkan keberhasilan dia itu mungkin ada campur tangan kamu ya. Ada Seven of Cup. Sebenarnya ya saat ini dia itu punya banyak pilihan atau banyak orang yang menyukai dia di sini. Namun ya, hati dia hanya tertuju kepada kamu. Ya. Itu yang dia rasakan di sini. Nah, berharap ada keajaiban. Dia merasa ada keajaiban nantinya yang bisa dia dapatkan. Salah satu yang diinginkan dari keajaiban ini adalah bertemu kamu lagi, bersama dengan kamu lagi. Ya, atau di sini dia ngerasa, kok aku kepikiran kamu terus, kok aku tidak bisa lupain kamu, apakah aku ini di magic gitu ya. Ada juga seperti itu ya, karena ini energi negatif. Kalau kita kembalikan kepada negatif ya, ini jadi energi negatif, seolah ada magic, ada sebuah hal-hal mistik gitu ya terjadi di sini. Tapi semoga aja nggak ada ya. Oke.
Two of Wands. Sebenarnya dia tahu bahwasanya suatu saat nanti dia akan bisa memiliki kamu lagi. Ya, cara apakah yang dipakai ya, entah itu magic dia atau bagaimana, tapi itu juga tidak baik ya. Nah, mungkin saja dia butuh bantuan dari Tuhan ya untuk bisa menemukan kamu lagi, memiliki kamu lagi. Di sini benar-benar dia sudah sangat memikirkan kamu. Tapi hanya saja memikirkan gitu loh, bukan tidak bertindak atau tidak ada actionnya. Karena seseorang ini masih punya rasa takut, ya punya rasa khawatir juga. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya dia masih duduk diam, tidak bisa, walaupun berpikir tapi tidak actionnya. Intinya dia masih menunjukkan egonya di sini, ya. Jadi beberapa dari kamu di sini ya mungkin lebih untuk melihat ya perubahan-perubahan dari seseorang. Jika dia pengen kembali ke kamu, ya lihatlah perubahannya. Perubahannya dia itu tidak dengan dia mengatakan aku sudah berubah, enggak. Tapi mungkin dengan tindakan cara dia ke kamu, itu yang perlu kamu lihat. Jangan mungkin karena dia mengatakan hal-hal yang manis, kamu menerima dia. Nanti akhirnya kamu terjebak lagi gitu loh. Intinya kamu pelajari terlebih dahulu karena kamu sudah punya pengalaman kan. Sehingga akhirnya kamu lebih bijak nantinya ya untuk menilainya. Kita coba cek untuk inisialnya. Jangan sampai tetangga muncul lagi ya. Ini sepertinya tetangga muncul lagi. Oke. Oke. Yang pernah selingkuh. Mungkin saja berapa dari dia pernah selingkuhin kamu. J dan U. P ya, teman kuliah. E dan X, orang baru. H, saudara teman. A, teman lama. Untuk zodiak yang kuat kondisinya, ada Pisces, ada Sagittarius, ada Gemini, ada Leo, ada Scorpio. Itu zodiak ya yang kuat kondisinya dengan kamu. Baik teman-temanku, kita lihat di sini keadaan dia saat ini memang pengen menjadi seorang yang kuat karena dia sudah kehilangan kamu di sini. Dia harus menjadi seseorang yang kuat ya. Walaupun antara kamu dengan dia di sini sudah berakhir hubungannya, tapi di sini dia berharap ada fase baru yang benar-benar akan dia miliki. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Semoga ya jika ada yang punya masalah dengan pasangannya, segera bisa terselesaikan, segera bahagia lagi, bersama lagi, atau menemukan yang baru lagi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk kamu ya. Sampai ketemu lagi, dadah.